Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang tenda, struktur yang melibatkan sebuah membran atau lapisan yang digunakan untuk menutup sebuah fungsi bangunan yang digunakan sebagai atap. Ya, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Kalian bisa akses. Oke. Apa itu tenda? Tenda adalah sebuah membran yang punya sifat thin, tipis, ya. Lalu dia juga anti-plastik, maksudnya dia fleksibel, gitu ya. Dan disupport dengan lengkungan atau tiang. Mas itu tiang maksudnya. Jadi tenda tidak serta-merta bisa mengencangkan dirinya sendiri ya, karena kita tahu tenda itu sangat letoy ya, sangat fleksibel gitu. Tapi saat ditarik, dia akan menjadi sebuah lapisan yang mungkin tadinya begini ya kan. Nah, lalu kalau tiba-tiba dia ditarik, dia akan menjadi lapisan yang sangat bagus sekali. Nah, gitu. Ya, kayak tenda pernikahan gitu ya, atau tenda untuk hajatan ya, tadinya seperti ini, lalu ditarik-tarik sedemikian rupa, dia akan menjadi sebuah penutup yang ringan, yang punya beban mati sangat ringan jika dibandingkan dengan memakai rangka bidang atau cangkang gitu ya. Jadi selalu definisi tentang sebuah struktur tenda ya selalu melibatkan supported, harus wajib, karena pada akhirnya yang membuat si tendanya stretch atau tertarik adalah adanya support berupa tiang, mas, kita nyebutnya mas, atau compression arc gitu ya. Lalu kata Schuler, definisi dari sebuah struktur membran adalah struktur tarik tipis ringan yang ditopang dengan tekanan udara atau bidang kaku lainnya berupa tiang kapal, lengkung, atau rangka. Maksud tiang kapal tuh mas, jadi kalau dikontekskan, mas ini adalah tiang kapal ya, karena kita biasa, karena dulu sekali itu penggunaan tenda atau layar hanya di kapal ya, dan itu diteruskan sekarang ini menggunakan tenda atau layar pada penutup bangunan. Nah, makanya bilangnya bukan kolom, kalau orang luar bilangnya mas, kayak gitu. Lalu bisa juga bidang lengkung ya, bidang lengkung. Jadi dibuat bidang lengkung dulu sebagai rangkanya, lalu ditutupin sama tenda atau rangka gitu. Rangka tuh yang seperti ini, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya ya, yang mana melibatkan sebuah membran. Ini juga nggak beda jauh ya, antara si Moore sama si Schuler nggak beda jauh ya. Definisinya selalu tipis ringan, ditopang atau disupport ya dengan bidang kaku. Kalau ini by arc atau mas ini kan tentunya dia sebuah bidang kaku ya, sebuah bidang kaku yang bisa menopang tenda. Oke, lanjut. Nah, dilihat dari pendukungnya, kan tadi saya sudah bilang bahwa tenda itu didukung oleh beberapa hal agar dia bisa menjadi sebuah struktur atau penutup sebuah fungsi bangunan. Nah, based on pendukungnya, struktur tenda dibagi menjadi 3.
ini berdasarkan bukunya Fuller Moore, ya, Understanding Structure. Beliau membaginya menjadi 3, yaitu internal mass, internal arc, dan external mass gitu. Ya, kalau internal mass berarti si tiangnya ini, ya, dia berada di dalam tendanya. Makanya namanya internal. Lalu internal arc. Internal arc itu berarti ada sebuah arc atau lengkungan, bukan fold ya, beda. Kalau lengkungan itu arc, kalau lengkung itu fold. Jadi jangan disamakan gitu ya. Lengkung ini fold. Kalau lengkungan ini arc, beda ya. Ini fold, ini arc atau lengkungan. Oke. Lalu internal arc, jadi sama seperti internal mass, dia akan dilingkupi oleh si tenda tadi. Ya. Lalu ada external mass. Nah, external mass ini berarti si tiang-tiang tadi itu berada di luar tenda. Ya. Kayak tadi saya sudah gambar. Tidak ada lagi tiang di tengah, tapi tiangnya dari pinggir. Saling tarik-menarik agar lapisannya tegang atau stretch gitu. Ya. Ini external mass, ini internal mass, ini internal arc gitu ya. Ini dikaji dari pendukungnya, dari supportnya, karena paling bisa dilihat adalah sebuah tenda itu berdasarkan bagaimana pendukungnya menghandle si tenda itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada komponen dan material ya. Pertama, tentu base-nya atau platnya adalah fondasi beton ya. Membrannya, apa sih material membran untuk tenda itu? Biasanya dia adalah polyvinyl chloride atau PVC coated gitu ya. Kalian bisa browsing di internet. Ada silicon glass, ada teflon, PTFE, polytetrafluoroethylene ya. Seperti apa itu ada di Google. Lalu di sini ada bearing membrane plat, provide a link between the membrane and structural element gitu. Bearing are used at the top of conical shape membrane plates, accept sanitary cable and pin connection hardware. Jadi bearing ini ya kan tidak ujuk-ujuk kalau bearing ini masuk ke kategori mass atau internal mass, di mana si tiangnya berada di dalam tendanya. Nah, bagaimana mengoneksi antara si kolom ini atau si mass ini dengan si tenda? Kan tentu perlu ada tekniknya. Nah, inilah tekniknya, adalah salah satunya dengan memakai bell ring. Jadi nanti si tenda itu akan dijahit ke dalam sebuah besi, lalu besi tadi akan digantung ke mas yang ada di tengah-tengahnya. Nah, lingkaran inilah yang namanya bell ring atau membrane plat gitu ya. Lalu di sini ada types of fabric membrane, the PVC, silicon glass gitu. Nanti ada video yang membahas tentang ini ya. Saya akan kasih kata kuncinya untuk mencari di YouTube. Kalian harus tonton ya, karena itu bisa membantu. Kita lanjut. Nah,
ini adalah detail sambungan, ya, detail sambungan yang ada antara tenda sama kabel. Jadi si tenda tadi itu di stretch dengan adanya mas dan juga adanya kabel gitu ya. Di sisi tenda-tendanya ya, misalkan ini kita makanya external mas itu kan ya. Nah, ini ada kabel lagi nih. Nah, yang dijahit ini juga ada. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah si kabel ini membuat si sisinya ini tetap melengkung seperti ini, tertarik seperti ini gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita zoom in gitu ya, kan nggak mungkin sebuah kain dibolongin doang terus diikat sama talinya gitu ya. Bolongin terus diikat sama tiangnya, ya nggak mungkin. Pasti yang diikat ke kolomnya ini adalah talinya gitu, talinya. Nah, ini adalah si membrannya, ini talinya atau kabelnya gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, setiap sisi-sisi dari tenda itu ada kabelnya. Nah, kabel-kabel inilah yang nanti nyambung ke internal mas atau eksternal mas atau internal arc-nya kayak gitu. Ini lihat lagi. Tuh, selalu ada kabel di sini ya. Jadi komponen sebuah struktur tenda itu ada tendanya sendiri, ada kabelnya, dan ada tenda kabel yang ada supporting kolomnya. Dia bisa berupa mas atau arc gitu ya, 3 ini aja itu ya, bisa tenda, bisa kabel, bisa mas atau arc. Jadi kalau tidak ada kabelnya, tidak ada masnya, tenda doang ya, tendanya tidak akan bisa membuat sebuah perlindungan dari fungsi di bawahnya ya, karena dia tidak menegang gitu, tidak stretch ya. Ini detail sambungannya seperti ini. Nah, ini ya, dia menggunakan bantuan rangka untuk mengikat si tendanya. Di sini masuknya adalah tetap tenda ya teman-teman, tetap tenda, bukan, atau mungkin kita bisa bilang ini kombinasi antara struktur tenda dengan struktur arc, bukan rangka bidang ya, bukan rangka bidang, karena di sini yang lebih dominan adalah keberadaan si tendanya, bukan keberadaan si. Sekarang kalau misalkan tendanya nggak ada, itu cuma ada rangka seperti ini, arc doang, lengkungan doang, ya tentunya tidak apa namanya, tidak berfungsi gitu, tidak berfungsi gitu, sama aja ya kan, cuman sebuah lengkungan gitu aja ya, dia nggak ada gunanya gitu. Tapi saat dia diberikan tenda ya yang menegang seperti ini, maka dia baru berfungsi, makanya masuknya ini ke tenda. Ini juga kalian bisa lihat, ini dia ada kabelnya ya, kabel seperti ini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bearing. Jadi teman-teman, sekali lagi saya bilang, tenda itu yang dicantol ke masnya ya, itu adalah kabelnya. Tuh, kabelnya dijahit. Jadi sisi-sisi dari tendanya dijahit ya, lalu kabel yang dijahit di tenda itulah yang dikoneksikan ke supportnya ya. Ada klem ya, dengan corner plate klem gitu.
ya habis ada masnya ditarik lagi ke bawah gitu ya. Itu. Lalu ada air kabel di sini, ada bearing tadi kan saya bilang dikaitin ke bearingnya, lalu bearingnya digantung gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman, ada beberapa ciri khas dari tenda tadi ya. Ada tendanya, ada kabelnya, ada mas atau aknya gitu ya. Dan yang masuk ke dalam masnya itu adalah si kabelnya ya. Tentunya tendanya tidak mungkin, karena kalau tendanya dimasukin langsung ya robek ya. Tentu dia diberikan sebuah sistem untuk bisa mengkoneksikan ya, mengkoneksikan dia ke masnya atau ke kolomnya. Oke, silakan kalau mau di pause videonya, kalian mau lihat lebih detail silakan ya. Kita lanjut. Ini single cable loop tuh ya, semuanya menggunakan yang masuk ini adalah kabelnya, kabel lagi, kabel lagi, kabel lagi gitu ya. Oke, kalau tadi kan ada sebelumnya ada internal mass dengan adanya bearing ya kan. Nah, bedanya sama butterfly apa? Kalau bearing ya itu si tumpuan tegangan, bukan tumpuan tegangan ya, kita bisa bilang dia bebannya kan. Tenda itu kan dia akan jatuh ke bawah ya, karena dia ke stretch, ketarik, maka dia akan menarik si masnya ke bawah gitu. Jadi justru masnya itu mendapatkan tekanan ke bawah akibat tarikan dari si tendanya. Itu paham nggak maksudnya? Masnya atau tiangnya itu mendapatkan tekanan ke bawah akibat tarikan dari si tenda. Ya enggak? Nah, karena ada tarikan dari si tenda, maka ada gaya ke bawah gitu. Nah, di butterfly justru bukan tekanan ke bawah, tapi tarikan ke atas. Ya, tarikan ke atas. Makanya dia beda gitu. Sekarang kayak gini deh. Kalian coba ambil sebuah pulpen. Ya, pulpen kalian diriin seperti ini. Diriin aja. Jatuh nggak? Pasti habis kalian diriin tuh pulpen, dia akan jatuh ke bawah. Ya, kanan kiri atau ke belakang atau depan. Sekarang kalian taruh pulpennya, lalu kalian tutupin, kalian tekan sama kain. Di sini ada kain, ya, kayak gini, gitu ya. Tarik, 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 tarik. Tariknya ke bawah ya, ke arah bawah gitu ya. Sekarang apakah si pulpennya akan jatuh atau dia akan tetap berdiri? Harusnya tetap berdiri. Karena secara nggak langsung atau secara langsung si pulpen ini mendapatkan tekanan ke bawah akibat kalian menarik si sapu tangannya, gitu nggak? Iya dong, ya. Kalau si masnya ini dia tidak kita tutupi dan kita tarik sapu tangannya, maka jatuh. Tapi karena dia kita tutupin dan kita tarik gitu ya ke arah bawah, maka nanti si masnya ini ya dia akan tertarik atau kedorong ke bawah akibat tekanan kita, akibat tekanan dari si tendanya gitu. Kalian coba tes aja ya gitu untuk buktiin ini benar apa enggak. Harusnya sih berhasil ya gitu.
ya. Oke, jadi saya mau coba kasih konsepnya dulu, konsep tendanya dulu gitu ya, baru nanti kita beralih ke teknis. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah penahannya ya. Tenda kan ringan dan dia lebih cenderung keangkat ke atas oleh angin. Biar dia tidak keangkat ke atas oleh angin, tentu dia harus ada pengikatnya. Tuh, ya. Ini adalah jenis-jenis dari pengikat tenda, ya. Seperti ini. Ini ada tiangnya, kalau diikat di sini. Nah, ini di semen di sini agar tidak angkat ke atas, ya. Karena tenda itu merupakan struktur yang pure, yang murni tarik. Tenda mustahil mengalami tekan. Coba gimana caranya tenda mengalami tekan? Ya, tenda mengalami tekan ya nggak bisa gitu ya. Orang dia strukturnya letoy begitu, ya dia cuma membran, dia apa-apain aja bisa, fleksibilitasnya tinggi. Nah, makanya dia butuh untuk ditarik. Jadi pure struktur kayak kabel, tenda itu struktur yang pure mengalami tarik saja, tidak mengalami tekan. Ya, ini ada studi kasus biar kalian mungkin lebih biar cepat ya. Ini ada terminal haji di King Abdul Aziz International Airport. Ya, dia menggunakan membran. Ya, kalau lihat sekilas ya, ini menarik karena mereka menggunakan sistem dan struktur yang mirip-mirip dengan budaya Arab. Ya, budaya Arab kan yang mungkin memakai tenda gitu ya, atau tidak menggunakan pendingin ruangan, dalam artian membuat sebuah tenda-tenda gini ya. Ini untuk membuat angin bisa langsung masuk ke dalam bangunan gitu ya. Ini sangat bagus sekali dilihat dari sisi struktur dan dilihat dari sisi estetikanya gitu. Karena si arsitek mampu membuat sebuah bentuk ya yang merepresentasikan budaya Arab karena tentu di Arab ya, dan juga bisa fungsional ya. Ini sangat bagus sekali, contoh yang bagus sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah keseluruhannya, besar sekali ini ya, besar sekali terminalnya. Kita lanjut. Ini ada bagian dalamnya, ini tuh ya, ini ada tiangnya, ini ada yang connect ke tiangnya bukan kabel tuh, lihat ya, yang connect ke tiangnya bukan kabel tapi yang connect ke tiangnya bukan tenda tapi kabelnya ya. Enggak, kalian lihat deh kabel-kabelnya tuh, yang kabel ya tuh, yang connect ke tiangnya itu kabelnya bukan tendanya. Nih ya, kayak gini. Tiang-tiangnya juga simple tapi mampu merepresentasikan Arab, bagus sekali ya. Nih, nah ini kalau kita masuk ke definisi awal, bukan ke definisi awal, kalau ini kita mau masukin ke golongan dari struktur tenda, masuk mana ini? Masuk ke internal mass kah, eksternal mass kah, atau arc atau internal arc gitu? Kalian bisa jawab ya harusnya. Ini masuknya kemana gitu? Oke. Nah, ini adalah potongannya tuh, denahnya besar sekali ya. Tetap untuk administrasi menggunakan pendingin, tapi untuk passengernya tidak perlu karena tadi menggunakan tenda tadi
Ini secara 3D-nya. Nah, sebelum kita ke real stadium, kita mau coba dulu pelajari ya. Jadi ada beberapa hal yang kalian harus tahu ya. Ini bentang lebar ya. Jadi ini eh, itu kalian tahu berapa lebarnya. Ini punya lebar itu sekitar 45 meter. Ini tendanya gede banget ya. Ini tendanya gede banget. Nah, yang perlu kalian lihat di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana sih si tenda ini, kalau misalkan coba kalian lihat struktur tenda dan coba gambarkan distribusi bebannya. Nah, tentu distribusi beban bicaranya adalah gaya yang ke bawah karena gravitasi kan. Nah, sekarang tenda itu ditarik, berarti dia tidak mengalami tekan, dia mengalami tarik. Bagaimana menggambarkannya? Kita lihat di sini, cari dulu mana contoh yang bagus ya. Nggak ada. Sini aja. Nih, ya. Kita lihat di sini, contohnya adalah ada beberapa kabel. Kalau kalian lihat di sini, ini ada kabel ini nih. Kelihatan nggak? Nih, kabel ini. Ya. Kabel yang mengarah ke bawah, kabel yang miring dari atas ke bawah, itu kita sebut dia load cable atau suspension cable. Itu ya. Kita anggap dia sebagai suspension cable. Suspensi kabel, kabel suspensi atau kabel beban. Kenapa? Karena dia menahan agar si tendanya tidak jatuh ke bawah. Iya dong. Karena kan tendanya berat juga sebenarnya. Di sini ada bearing lagi. Nih, bearing. Oke. Ada suspensi kabel. Lalu yang namanya angin, bila melewati sebuah permukaan, maka dia akan mengangkat permukaan tersebut. Maka akan terjadi flutter. Agar tidak terjadi flutter, maka perlu kabel tambahan. Yang mana kabel tambahnya adalah yang ini nih. Kalian lihat nggak? Yang ini. Nah, ya, lihat nggak? Saya ulang. Ini 1, 2. Ini disebutnya dari bearing kemas ini disebutnya adalah bukan suspension kabel tapi stabilis kabel. Kabel penstabil dari apa? Dari keangkatnya si tenda biar nggak naik ke atas. Ini kabel, ini tenda kalau kena angin keangkat ke atas. Biar nggak flutter, biar nggak apa ya istilahnya ya, keplek gitu loh. Kalau tenda pramuka gitu kena angin kan dia flutter, getar gitu ya. Nah, biar ngegetar diapain? Diberikan kabel penstabil atau stabilize kabel gitu ya. Lalu ini adalah kabel-kabel yang nantinya mensupport si tenda gitu ya. Nah, bagaimana distribusi bebannya? Kita bisa lihat tentunya karena pure tarik, jadi kabel sama tendanya itu pure mengalami tarik seperti ini ya, tension. Nah, akibat tension dari si kabel yang mengarah ke sana, maka si masnya, tiangnya akan mengalami tarik. Akan mengalami tekan ke bawah. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Ya. Ini kalau kita mau apa namanya? Dan bagaimana nyalur bebannya? Nah, ini begini arahnya. Tentunya bebannya akan begini. Nah, ya dong. Kan si tenda sama kabelnya kan
karena gravitasi arahnya ke bawah, maka si kabel akan mengalami penegangan. Tegangannya itu arahnya ke sana gitu. 2 deh, nggak apa-apa 2. Maksudnya dia berlawan arah gitu, ke sana dan ke sana. Lalu karena ditarik begini, maka si masnya akan mengalami tekan seperti itu ya. Dan nanti di bawah tentunya ada penahannya gitu ya, ada pondasinya. Jadi ini perlu di perlu di hati-hati kalian dalam menggambarkan distribusi gaya, karena beda ya antara distribusi gaya dengan reaksi. Atau misalkan kita mau gambarin aksi, beda dengan menggambarin reaksi, beda. Hati-hati jangan sampai sama gitu ya. Kalau bicara aksi ya, tentu aksi adalah gaya gravitasi. Ini aksi nih, aksinya seperti ini, aksinya adalah gaya gravitasi gitu kan, atau angin gitu ya. Nah, kalau ngomongin reaksi ya tentu materialnya yang bereaksi gitu. Kayak misalkan kolom, aksinya adanya tekanan dari atas berupa gravitasi. Reaksinya ya dia akan mengalami tekan gitu. Jadi bicara reaksi itu bicara apa yang terjadi di dalam sebuah material. Dia mengalami tekan kah? Dia mengalami tarik kah? Gitu ya. Ya tentu kalau bicara reaksi ya, kalau kita bicara reaksi ini tadi ini adalah aksinya, ini adalah reaksinya, maka tentunya si kabel mengalami tarik, ya enggak? Kabelnya mengalami tarik, tendanya mengalami tarik gitu ya, mengalami tarik gitu kan. Nah, akibat dari tarik yang dilakukan oleh tenda sama kabel, si masnya, si tiangnya akan mengalami tekan arahnya ke bawah. Nah, gitu. Jadi bicara distribusi beban ya bisa bicara mengenai bagaimana beban tadi itu mengalir dari atas ke bawah, dan arahnya tentu yang kita gambarkan bukan arah dari aksi. Ya, bicara distribusi beban, bicara mengenai bagaimana si beban tadi dari materialnya menuju ke fondasinya. Ya, jadi tidak bicara aksi, kita tidak menggambarkan aksi. Aksi selalu terjadi. Yang kita gambarkan adalah reaksinya. Tekan, ya kan, dia mengalami tekan. Lalu tekannya itu arahnya ke sana. Ya. Lalu tekanan tadi mengakibatkan tarikan ya. Tarikan tadi mengakibatkan tekanan si masnya gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian memberikan distribusi beban mengenai reaksi dari si strukturnya. Oke, ini tadi udah. Sekarang kita kerja stadium. Hampir sama sistemnya. Selalu kalau tenda itu dia akan ada ini ya. Kalau kalian bisa lihat ini ada suspension cable, mungkin nggak begitu jelas ya tulisannya. Lalu ada stabilizing cable. Selebihnya kabel-kabel pendukung ya untuk bisa mensupport. Tapi yang terpenting adalah 2 kabel ini sebenarnya. Suspension buat menahan agar tidak jatuh ke bawah. Stabilizing cable agar tidak flutter ke atas karena angin gitu. Nah, ini masuknya kemana nih? Ke yang mana nih jenisnya? Ya, kalian bisa jawab sendiri harusnya ya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh bangunannya ya. Nah, itu
ya, tarik sana tarik sini gitu ya. Jadi ada 2, tiangnya banyak, ada 1 ya, ada. Jadi tiangnya itu kalau untuk eksternal biasanya dia miring. Kenapa miring? Untuk melakukan perlawanan terhadap tarikan ke dalam gitu ya. Kayak orang tarik tambang aja, orang tarik tambang kan nggak mungkin diri, pasti dia miring. Nah, ya kan, karena miringnya dia itu untuk melawan tarikan ke dalam, sama dengan tiang ini gitu. Kenapa dibuat miring? Yang eksternal ya untuk melawan gaya tarikan ke dalamnya dari si tenda sama kabel ini gitu ya, kayak gitu. Nah, ini kalian harus tonton ya, ini kalian harus tonton, wajib ya. Kalian tonton video ini, lalu kalian buat sebuah tulisan tentang material yang dijelaskan apa aja, lalu bentuk dari tenda apa aja ya. Kalian buat di A4, buat di A3 dengan sketsa dan penjelasan ya, lalu dikumpulkan. Oke, kalian ketik ini adalah key-nya di YouTube. Nonton videonya, jelaskan tentang materialnya, jelaskan tentang formnya ya, lalu coba kalian tuliskan kembali dengan bahasa sendiri, tentu dengan sketsa di A3 dan dikumpulkan. Nanti kita bahas pengumpulan seperti apa. Oke, sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.